wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini yaitu membahas mengenai game teori atau teori permainan. Nah, ini merupakan pertemuan di 14 dan merupakan pertemuan terakhir dalam perkuliahan manajemen kuantitatif kali ini. Baik, teori permainan merupakan teori yang mengatur tentang persaingan antar dua individu atau kelompok dengan menggunakan aturan-aturan yang telah diketahui oleh belah pihak. Nah, dalam persaingan tidak semua itu dapat dikatakan sebagai teori sebuah permainan ya. Dalam sebuah persaingan tidak semuanya dapat dikatakan sebuah permainan. Namun ada beberapa syarat yang dia dikatakan dia mengikuti teori permainan atau tidak. Nah, persaingan ini juga dapat terjadi antara dua individu atau dua kelompok, dan ini dia beberapa kriteria atau persyaratan dari permainan ini. Yang pertama, terdapat persaingan di antara para pemain. Kemudian yang kedua, setiap pemain mempunyai beberapa pilihan rencana yang dinamakan strategi. Yang ketiga, aturan yang mengatur pilihan tersebut disebutkan satu persatu dan diketahui oleh para pemain. Kemudian yang keempat adalah hasil permainan dipengaruhi oleh pilihan para pemain. Jadi yang keempat ini paling penting karena setiap strategi yang ada di sini saling berpengaruh antara satu sama lain ya. Kemudian, ini beberapa aturan-aturannya. Yang pertama, terdapat sejumlah langkah atau strategi yang dapat dipilih oleh para pemain untuk dapat memenangkan permainan. Kemudian, terdapat informasi tentang strategi yang dipilih oleh pemain. Dan yang terakhir, pembayaran yang harus dipenuhi oleh setiap pemain di akhir permainan. Jenis pembayaran, yang pertama, pembayaran dalam bilangan positif berarti kemenangan untuk pihak pertama. Kemudian pembayaran dalam bilangan negatif berarti kemenangan untuk pihak kedua, sementara pembayaran dalam nilai 0 berarti tidak ada pihak yang menang atau permainan seri. Ini ada dua klasifikasi permainan. Pertama, permainan berjumlah 0 atau zero sum game. Kemudian yang kedua adalah tidak berjumlah 0 atau non-zero sum game. Merupakan tipe permainan total pembayaran tidak sama dengan 0. Jadi kalau misalkan yang pertama, yaitu permainan berjumlah 0, maksudnya dia memiliki tipe permainan dengan karakteristik sebagai berikut, yaitu jumlah kemenangan kedua belah pihak sama dengan 0, kemudian jumlah pembayaran yang diterima oleh pemain yang menang sama dengan jumlah yang dibayarkan oleh pemain yang kalah, kemudian kemenangan pihak yang satu merupakan kekalahan bagi pihak yang lainnya, dan bila permainan dilakukan oleh dua orang maka disebut two zero sum game. Ini dia matriks pembayaran. Matriks pembayaran merupakan matriks pembayaran yang dilakukan oleh strategi yang dimiliki oleh pemain. Kemudian pemain pertama bertujuan untuk memaksimumkan pemasukan, sedangkan pemain kedua yaitu kolom berusaha untuk meminimumkan pengeluaran. Makanya di sini nanti akan menggunakan maksimin dan minimin. Nah ini nilai permainan. Yang pertama, dari matriks pembayaran dapat dilihat kedua belah pihak menentukan strategi yang optimal dan nilai permainannya. Kemudian strategi optimal adalah strategi yang menempatkan pemain dalam kondisi yang terbaik tanpa memperhitungkan kondisi pesaingnya. Kemudian yang terakhir yaitu nilai permainan adalah nilai rata-rata pembayaran permainan jika kedua pihak telah menggunakan strategi optimalnya. Dalam hal ini ada dua strategi, yaitu strategi murni dan strategi campuran, di mana ketika membicarakan mengenai strategi murni, maka penyelesaiannya hanya dapat cukup dilakukan dengan cara maksimin dan minimax untuk pemain kolom dan baris. Kemudian sementara ini juga sudah dapat terlihat dari saddle point, dia mendapatkan hasil yang optimal ya. Saddle point-nya dia harus sama, maka itu dapat dikatakan dia mendapatkan hasil optimal. Kemudian sementara strategi campuran dilakukan, ada tindak lanjut untuk mendapatkan titik optimal, yaitu dengan berusaha untuk mendapatkan saddle point yang sama. Nah, ini contoh dari kasus strategi murni. Di sini ada dua perusahaan, yaitu perusahaan A dan perusahaan B. Diketahui tadi ketika ini baris ya, untuk pemain yang dia baris maka dia maksimin, kemudian minimax dia untuk pemain yang kolom. Dari sini ini baris, berarti ini dia minimax ya. Untuk baris dia maksimin, kemudian untuk kolom dia menggunakan minimax ya. Ya, untuk baris dia di sini maksimin,
kemudian untuk kolom dia minimax. Nah, ini dia. Pertama, kita akan menentukan maksimin dulu. Jadi untuk pemain baris A, perusahaan A, ini dia punya dua strategi, ada S1 dan S2, di mana S1 adalah strategi harga murah, kemudian S2 adalah strategi harga yang mahal. Dari strategi ini kita memilih nilai, karena ini maksimin, yaitu seperti yang tadi dijelaskan, ya, dia maksimin, dia akan memaksimumkan pemasukan. Ya, karena dia memaksimumkan pemasukan, maka dia akan memilih nilai terkecil. Ya, nilai terkecil. Kemudian dari baris ini kita memilih nilai terkecil. Untuk maksimin berarti nilai terkecilnya adalah di baris ini adalah 1. Kemudian untuk strategi harga mahal S2, untuk nilai maksiminnya, nilai paling kecilnya dari baris ini adalah 4. Kita tulis di sini. Kemudian dari dua nilai terkecil ini, kita pilih nilai yang paling baik atau yang paling besar, yaitu 4. Setelah itu, untuk pemain kolom perusahaan B, nilai paling besar untuk setiap kolom, yaitu karena kolom ya, karena kita minimax, maka memilih nilai yang paling besar dari kolom-kolom ini. Misalkan di S1, nilai paling besarnya adalah 8, yang S2 9, yang S3 adalah 4. Nah, seperti itu. Sehingga kemudian kita akan memilih kira-kira nilai yang paling kecil atau yang paling menimbulkan kerugian itu yang mana. Ternyata yang 4, ya, nilai rugi yang paling kecil. Dapat disimpulkan dari yang strategi ini, yang pertama, pemain baris dan pemain kolom sudah memiliki pilihan strategi yang sama, yaitu nilai 4 atau optimal. Kemudian pilihan tersebut berarti bahwa meskipun A menginginkan keuntungan yang lebih besar, tapi tetap hanya memperoleh keuntungan maksimal 4 dengan strategi harga mahal, yaitu merupakan strategi kedua. Demikian juga dengan B, walaupun kerugian yang dia inginkan adalah paling menginginkan kerugian yang paling sedikit, tapi dia nilainya juga 4 dengan merespon strategi A, yaitu menggunakan strategi S3. Nah, penggunaan strategi lainnya itu akan berdampak menurunnya keuntungan dan meningkatnya kerugian B. Ya, jadi di sini sudah dapat dikatakan optimal karena antara nilai A dan B itu sama, yaitu 4. Nah, kemudian, jadi kalau misalkan ini kita memiliki contoh kasus strategi campuran. Kalau misalkan ini adalah strategi murni, yaitu sudah dianggap clear karena sudah dikatakan optimal antara pemain baris dan pemain kolom, dia sudah memiliki strategi yang sama, yaitu nilainya 4. Sementara kalau misalkan A, dia menginginkan, walaupun strategi A ini karena dia menginginkan maksimin, yaitu keuntungan yang besar, sementara untuk B dia menginginkan kerugian yang lebih sedikit. Nah, ternyata sama-sama mendapatkan keuntungan 4, kemudian dia kerugiannya juga untuk perusahaan B dia minimalnya juga mendapatkan 4 ya. Sementara untuk menggunakan strategi lain itu akan berdampak menurunnya keuntungan A dan meningkatnya kerugian B. Nah, kemudian strategi yang kedua yaitu mengenai contoh kasus strategi campuran. Kita misalkan dari kasus yang awal tadi, karena adanya perkembangan pasar misalkan ya, tadi perusahaan A dia hanya menggunakan 2 strategi, hasil perusahaan A dia menambah strategi lainnya, yaitu strategi kalau misalkan tadi dia hanya ada strategi harga murah dan strategi harga mahal, kemudian sekarang kita tambah ada strategi harga sedang, sama kayak seperti yang B. Nah, ternyata nilainya dia nambah di sini negatif 1, 2, dan 4 ya. Untuk nilai strategi harga sedang ini sudah ditentukan dari perusahaan A ya. Nah, langkah yang pertama sama dengan strategi murni yang tadi, kita akan menemukan maksimin dan minimax lagi, sama seperti yang tadi untuk baris kita akan menentukan maksimin, kemudian untuk yang kolom kita minimax ya. Nah, di sini dari yang baris ini kita pilih yang paling rendah yaitu nilainya 2, kemudian yang S2 ini kita nilainya negatif 1, dan yang ke S3 yaitu nilainya paling kecil adalah 1. Sementara untuk perusahaan B, strategi harga murah, harga sedang, dan harga mahal. Untuk yang perusahaan B kita akan memilih yang besar ya, karena ini minimax, jadi kita akan memilih
nilai yang paling besar terlebih dahulu, yaitu untuk kolom S1 dia 6, kolom S2 kolom S2 adalah 5, dan kolom S3 yaitu 9. Nah, dari sini untuk yang maksimin, kita memilih nilai yang paling besar ya, yaitu 2, karena kita memilih max, yaitu keuntungan yang paling besar, yaitu 2. Kemudian untuk yang minimax, karena kita memilih nilai kerugian yang paling sedikit dikeluarkannya, maka kita memilih angka 5. Ya. Baik, langkah kedua yaitu masing-masing pemain boleh menghilangkan strategi yang menghasilkan keuntungan dan kerugian terburuk. Jadi kalau misalkan dari yang A ini, yang A2, perusahaan A2, ini kan kita memilih di mana perusahaan yang kira-kira menghasilkan keuntungan yang paling buruk, karena perusahaan A ingin meningkatkan keuntungan ya. Jadi yang terburuk dari yang kita pilih di sini yang mana? Ternyata yang menimbulkan terburuk adalah negatif 1, karena ketika negatif 1 dia berarti mengalami kerugian ya, negatif 1 bukan hanya untung tapi rugi. Jadi yang ini kita coret ya. Untuk negatif 1, 2, dan 4 kita coret. Kemudian untuk di perusahaan B, kolom karena dia memilih kerugian yang paling rendah ya, kerugian yang paling karena menginginkan kerugian yang paling rendah, maka S3 ini dia harus menghapus kerugian yang strategi yang paling menimbulkan kerugian terbesar. Di antara di sini yaitu kerugian yang paling terbesar yaitu di kolom S3. Maka dari ini kita akan menemukan model baru, di mana model barunya adalah menghapus strategi harga sedang dan pada A2 ya, perusahaan A. Sementara kemudian ini menghapus strategi harga mahal pada perusahaan B. Kemudian ini berarti kolomnya akan seperti ini, kombinasi barunya. Setelah dihapus yang ini tadi ya, ini dihapus, kemudian dihapus. Jadi hanya ada strategi harga murah dan strategi harga mahal untuk perusahaan A, kemudian perusahaan B ada strategi harga murah dan strategi harga sedang. Jadi 2, 5, 6, dan 1. Nah, ini dia. Nah, diperoleh kombinasi baru. Nah, langkah selanjutnya maka kita akan memberikan nilai probabilitas. Ya, probabilitas yaitu disingkat dengan P, di mana P ditambah Q itu sama dengan 1, sehingga untuk menentukan P dia bisa sama dengan 1 min Q, kemudian bisa aja Q juga Q sama nih ya, langkah selanjutnya adalah memberikan nilai probabilitas. Untuk perusahaan A, bila kemungkinan keberhasilan menggunakan strategi S1 adalah sebesar P, maka kemungkinan keberhasilan digunakannya strategi S3 adalah 1 min P. Karena di sini hanya ada 2 strategi ya. Kemudian begitu pula dengan pemain B, bila kemungkinan keberhasilan penggunaan S1 adalah sebesar Q, maka kemungkinan keberhasilan digunakan strategi S2 adalah 1 min Q. Jadi ini merupakan penjumlahan dari masing-masing probabilitas. Jadi misalkan karena jumlah probabilitas adalah 1, kemudian ketika penggunaan strategi S1 adalah sebesar P, maka penggunaan strategi lainnya yaitu di S3 karena hanya ada 2 strategi, maka 1 min P ya. Kemudian sama seperti dengan perusahaan B, ketika dia keberhasilan penggunaan strateginya adalah Q, maka kemungkinan keberhasilan digunakan S2-nya adalah 1 min Q. Ini kita buat di sini ya. Kemudian kita misalkan formula yang tadi untuk probabilitas kita masukkan dalam masing-masing judul kolom di sini. Jadi misalkan penggunaan strategi harga murah dapat dilambangkan dengan P, maka penggunaan strategi S3 atau harga mahal yaitu 1 min P. Sama dengan B, di sini Q, di sini 1 min Q. Nah, langkah kelimanya yaitu mencari besaran probabilitas setiap strategi untuk menghitung saddle point. Nah, kita lihat untuk perusahaan A, bila strategi A direspon oleh perusahaan B, maka formulanya ini 2P kemudian ditambah dengan 6 kali 1 min P ya. Berarti 2P ditambah 6 kali 1 min P. 2 kalikan P ditambah dengan 6 kali 1 min P. Ya, jika penggunaan strategi perusahaan A direspon oleh perusahaan B. Kemudian ini untuk yang strategi S1. Nah, ketiga menggunakan perusahaan A, strategi S2-nya direspon berarti 5P ditambah dengan 1 kali 1 min P.
Ya, maka diperoleh seperti ini. Kita kerjakan yang pertama, bila strategi A direspon B dengan S1, yaitu 2P plus 6 kali 1 min P, berarti 2P ditambah dengan ini 6 kali 1, 6, karena ini negatif berarti dikurangi 6 kali P, yaitu negatif 6P, sama dengan 6 min 4P. Sementara yang kedua, untuk menentukan ini ya, perusahaan B, untuk yang S2, untuk yang ini ya, perusahaan A yang direspon dengan menggunakan strategi S2 dari perusahaan B berarti 5P ditambah dengan 1 kalikan 1 min P. Hasilnya berarti 5P tambah 1 min P yaitu 1 plus 4P. Kemudian keduanya ini digabung. Berarti ini yang tadi 6 min 4P kita taruh di sebelah sini untuk mengetahui kira-kira nilai P-nya berapa. Kemudian 1 plus 4P kita taruh sini. Ini 6, ini 1 pindah ruas ke sini, berarti 6 dikurangi 1 hasilnya 5. Sementara ini negatif 4P, kita pindah ruas ke sini, hasilnya 4 tambah 4P jadi 8P. Sehingga P diperoleh nilainya adalah 5/8, yaitu 0,625 untuk nilai probabilitas P-nya ya di strategi tersebut. Nah, ketika ini berarti nilai P ini adalah 0,625. Kita ingin mengetahui nilai 1 min P, maka 1 dikurangi 0,625 yaitu 0,375. Kemudian kita masukkan nilai tersebut pada kedua persamaan. Berarti misalkan ini disebutnya dengan persamaan pertama, ini persamaan kedua ya. Berarti yang pertama 2P plus 6 kalikan 1 min P berarti 2P 0,625 ditambah 6 kali 1 min P 6 kalikan 0,375 hasilnya 3,5. Kemudian persamaan kedua 5P 5 kali 0,625 ditambah 1 kalikan 0,375 ternyata hasilnya 3,5. Nah, keuntungan yang diharapkan adalah sama yaitu 3,5, berarti dia hanya memberikan peningkatan sebanyak 1,5 karena sebelumnya dia diharapkan memiliki keuntungan 2 ya. Sementara terjadinya adalah 3,5, berarti peningkatan keuntungan ketika menggunakan strategi campuran dia hanya ada peningkatan 1,5. Ya, kemudian yang Q, karena kita belum tahu kerugiannya kira-kira dia didapatnya berapa ya. Nah, untuk perusahaan B dia sama. Di sini kita lihat strategi perusahaan B, masing-masing strategi perusahaan B yang direspon oleh perusahaan A dengan menggunakan S1. Berarti ini nilainya adalah 2Q ditambah dengan 5 kali 1 min Q untuk yang S1. Sementara untuk yang S3 berarti 6Q ditambah dengan 1 kalikan 1 min Q. Ya, ini. Nah, kita ini 2Q tambah 5, ini 2Q ya tetap, kemudian 5 kali 1, 5, dikurangi, karena ini nilai negatif, berarti dikurangi 5 kali Q, min 5Q. Hasilnya adalah 5Q kurangi 2Q, ini adalah 3Q, ini tetap ya, berarti sisanya adalah negatif 5 dikurangi 2 dikurangi negatif 5, berarti sama dengan negatif 3 ya. 5 min 3Q ini sisanya. Kemudian bila strategi B direspon dengan A seperti yang tadi saya jelaskan, berarti ini 6Q ditambah dengan 1 kalikan 1 min Q. Ini ya, berarti 6Q tetap taruh sini, 1 ini 1 kali 1 min Q kali 1 negatif 1Q atau negatif Q ya. Sehingga hasilnya adalah ini 1 ini tetap, kemudian 6 dikurangi negatif 6Q dikurangi 1Q adalah 5Q. Kemudian bila digabung maka 5 min 3Q sama dengan 1 plus 5Q. 4 sama dengan 8Q, Q sama dengan 4/8 yaitu 0,5. Maka karena nilai Q adalah 0,5, 1 min Q adalah 0,5. Kemudian kita masukkan sama seperti dengan yang sebelumnya, masukkan ke persamaan ini. 2Q tambah 5 kali 1 min Q, ini hasilnya ternyata 3,5.
persamaan kedua pun begitu, 6Q tambah 1 kali 1 min Q, ya 6 kali 0,5 ditambah dengan 1 kalikan 0,5. Ini kebetulan nilainya sama ya, 0,5. Hasilnya ternyata 3,5. Nah, ternyata kerugian minimal yang diharapkan yaitu sama antara strategi yang pertama dengan strategi yang ketiga ya, yaitu 3,5. Nah, pada langkah pertama kerugian minimal ada, strategi kedua ini ya. Nah, pada langkah pertama kerugian minimal adalah 5. Di sini ternyata diketahui kerugian minimalnya adalah 5 ya. Ya, ini. Tetapi ternyata dia bisa karena strateginya ditambah bisa berkurang, ternyata strateginya ini bisa menurunkan kerugian sebesar 1,5 karena kerugian minimal yang diharapkan sama yaitu 3,5, berarti 5 kurangi 3,5 kerugiannya bisa 1,5. Nah, strategi campuran ini memberikan saddle point yang sama yaitu di antara perusahaan A dan perusahaan B sama-sama 3,5 ya, sama-sama 3,5. Kemudian nilai tersebut juga memberikan peningkatan keuntungan bagi A sebesar 1,5 dan penurunan kerugian B masing-masing juga sebesar 1,5. Seperti itu. Sudah selesai untuk teori permainan. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan silakan boleh melalui WhatsApp. Terima kasih.